Salam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan sedikit membahas tentang dua problema kita yang sering membuat iman kita meredup. Kita akan membahas dua pasal dari kitab Ayub, yaitu pasal 1 dan pasal 2. Di situ diterangkan bahwa Nabi Ayub atau Ayub itu orang yang baik, saleh, takut apa akan Tuhan. Segala persembahan dipersembahkan untuk Tuhan. Penebusan dosa dia melakukan korban bakaran. Sangat-sangat baik. Ritual-ritual tentang Tuhan tidak pernah dia lewatkan. Sehingga Ayub diberkati. Ayub mempunyai ternak yang banyak, mempunyai budak. Anak-anaknya selalu berpesta. Saat itulah iblis mendebat Tuhan. Dia katakan bahwa Ayub bisa takut akan Engkau, bisa menjadi baik itu karena dia diberi kelimpahan, karena Tuhan sertai. Coba kalau Tuhan tidak sertai, engkau ambil semua, pasti Ayub tidak akan seperti itu. Tetapi iblis mengizinkan. Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Diambillah semua hartanya Ayub. Tetapi Ayub tidak bergeming, imannya tetap teguh. Prinsip dia, dulu saya datang ke dunia, dilahirkan tidak membawa apa-apa. Sekarang pun tidak membawa apa-apa, itu wajar. Ayub tetap percaya, Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Di pasal 2 dikisahkan juga, iblis kembali berbicara kepada Tuhan. Ayub masih menyembah Engkau karena dia diberi kesehatan, masih sehat, masih kuat. Kembali Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Dikasih suatu penyakit yang sangat berat, hingga untuk menggaruk saja dia pakai beling. Sampai istrinya bilang, apakah engkau masih menyembah Tuhanmu dengan keadaanmu seperti itu? Iman Ayub tidak bergeming. Dia katakan kepada istrinya, kamu jangan bicara seperti orang gila. Dia tetap percaya menyembah Tuhan. Iman Ayub sungguh luar biasa. Ya, goncangannya adalah goncangan ekonomi dan goncangan sakit penyakit. Begitu juga kita. Seringkali kita mengalami seperti itu. Ketika kita berlimpah, kita masih bisa menyembah Tuhan, bersorak-sorai. Tetapi kita akan mengeluh kepada Tuhan saat ekonomi kita terguncang. Ketika kita dikasih kesehatan, kita bisa bersorak-sorai, berdiri, bertepuk tangan, menyembah Tuhan. Tapi ketika kita sakit berkepanjangan, kita mengeluh, kenapa saya tidak sembuh-sembuh Tuhan, padahal saya sudah berdoa. Dari kasus Ayub kita belajar, Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub karena Tuhan tahu kekuatan Ayub. Segala cobaan pada Ayub dan pada kita itu atas pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu bahwa cobaan itu jangan melebihi kekuatan kita. Tuhan sertai di situ. Jadi setiap yang kita alami sesuatu yang tidak enak, sesuatu musibah, sesuatu yang kita anggap musibah, itu Tuhan masih berserta kita. Tuhan tidak akan melepaskan kita, membiarkan kita mendapat cobaan yang melebihi kekuatan kita. Jika kita tetap percaya, jika kita tetap bersyukur kepada Tuhan,
cobaan itu pasti berlalu. Ketika cobaan itu sudah mencapai batas kekuatan kita, tangan Tuhan akan bekerja. Tuhan akan lepaskan semua. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan saat keadaan kita tidak baik-baik saja. Keadaan kita tidak baik-baik saja, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tetap sertai kita. Dan ketika kita tetap percaya, semua akan dilalui. Cobaan itu akan berlalu dan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari keadaan kemarin. Tuhan akan memberikan kita anugerah yang lebih besar. Tapi satu hal, ketika dikembalikan kepada Tuhan, mindset kita harus segalanya untuk Tuhan. Segala tindak lanjut kita, tindak tanduk kita, segala yang kita lakukan harus untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Segala yang kita alami, sesuatu yang tidak enak, itu masih dalam penyertaan Tuhan. Jadi tidak hanya ketika kita berlimpah itu Tuhan menyertai, tetapi ketika kita tidak baik-baik saja Tuhan juga menyertai. Salam, Tuhan Yesus memberkati.